Kejadian 4 ayat 4b dan 5. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Sama-sama mempersembahkan sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing. Mengapa persembahan Habel diterima, tetapi persembahan Kain ditolak? Mari kita melihat apa yang perjanjian baru katakan. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Segala perbuatannya jahat ditulis dalam bentuk jamak. Artinya, bukan hanya dalam mempersembahkan persembahan Tuhan menganggapnya jahat, melainkan juga pada dasarnya Kain itu jahat. Bahkan dikatakan bahwa Kain berasal dari si jahat. Artinya, Kain bukanlah orang beriman. Dia mempersembahkan korban hanya sebagai formalitas, sekedar menjalankan ritual agama. Kitab Yudas bahkan menggolongkan Kain dengan orang-orang yang binasa karena kedurhakaan mereka. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Sebaliknya, surat Ibrani berkata bahwa Habel melakukan semua itu karena iman. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel adalah orang beriman. Dia memiliki relasi pribadi dengan Allah. Dia mengenal Allah. Dia tahu apa yang berkenan kepada Allah. Maka dia bisa mempersembahkan korban persembahan yang lebih baik dari persembahan Kain. Lebih baik bukan soal kualitas barangnya, melainkan persembahan Habel merepresentasikan imannya kepada janji kedatangan Mesias yang melalui korban darahnya akan menebus umat manusia dari dosa. Janji yang diberikan di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa diusir dari sana. Janji itu disimbolkan dengan pakaian dari kulit binatang yang diberikan Tuhan kepada mereka. Korban binatang yang terus diulang-ulang dalam sejarah umat Allah di dalam Perjanjian Lama adalah tipologi Kristus. Kain dan Habel sama-sama ada anak Adam dan Hawa, yang tentunya mendengar kisah yang sama tentang kehidupan mereka di Taman Eden, kejatuhan mereka ke dalam dosa, dan kasih karunia Allah yang telah menebus mereka melalui pengorbanan darah yang di dalamnya terkandung janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi hasilnya berbeda karena hati mereka tertuju kepada arah yang berlawanan. Habel fokus kepada Allah, Kain fokus kepada si jahat. Bagaimana dengan kita? Di posisi manakah kita? Amin.